kita membaca doa yang akan dipimpin oleh salah satu siswa. Boleh dari Mas Gibran. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Selanjutnya itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri semuanya. Oke, siap. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah danaku, hiduplah negeriku, bangsaku, Rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum kita mulai mata pelajarannya, saya akan mengecek kehadiran dulu. Muhammad Arudin, Hadir, Pak. Gibran Ali Sabana. Ada yang tahu pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi apa? Tidak tahu, Bapak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang mudahnya sholat bagi orang yang sakit. Sebelum kita mulai juga saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran pada kali ini. Yang pertama yaitu siswa membaca doa awal pelajaran. Guru dan siswa terbiasa membaca doa sebelum belajar dengan kandas dan tepat. Membaca basmalah sebelum memulai kegiatan belajar. Siswa dapat terbiasa membaca basmalah sebelum melakukan suatu kegiatan yang dengan tepat. Menjelaskan tentang sholat bagi orang yang sakit, siswa bisa meyakini hikmah dari sholat bagi orang yang sakit dengan tepat. Menjelaskan makna dari sikap istiqomah dan tanggung jawab, siswa membiasakan diri untuk bersikap istiqomah terhadap aturan dan tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dengan baik dan tepat. Menerangkan penerapan sholat bagi orang yang sakit, siswa dapat memahami keutamaan sholat bagi orang yang sakit dengan baik dan tepat. Menunjukkan video sholat bagi orang yang sakit, siswa dapat mengetahui ketentuan dan tata-cara sholat bagi orang yang sakit dengan baik dan tepat. Menampilkan video sholat bagi orang yang sakit seperti meja gambar, siswa bisa mengetahui azas yang ada pada sholat bagi orang yang sakit dengan baik dan tepat. Siswa melakukan sholat bagi orang yang sakit di sekolah. Siswa dapat menceritakan pengalaman sholat bagi orang yang sakit di rumah dengan baik dan tepat. Membaca doa
akhir pelajaran dan mengucap kalimat hamdalah, siswa dapat terbiasa membaca doa akhir pelajaran dan mengucap kalimat hamdalah dengan baik dan tepat. Oke, next. Ada yang tahu apa gambar yang di sini? Menjenguk orang sakit Bapak. Ya betul. Next. Apakah ada yang pernah melakukan sholat dalam keadaan sakit di sini? Nggak pernah Bapak. Saya akan menjelaskannya. Ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya sesuai dengan tingkat kemampuan. Orang yang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi mereka dalam mengerjakan sholat. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita yang sedang sakit. Jika kita tidak mampu sholat sambil berdiri, maka diperbolehkan sambil duduk. Jika itu tidak mampu, maka sambil berbaring. Jika itu pun tidak mampu, maka dengan terletak. Jika itu pun tidak mampu juga diperbolehkan dengan isyarat ke kedipan mata atau dengan hati. Berdasarkan sabda Nabi yang artinya sholatlah sambil berdiri jika kamu tidak mampu sambil duduk, dan jika kamu tidak mampu sambil berbaring miring. Di sini ada yang tahu cara sholat bagi orang yang sakit itu bagaimana? Tidak tahu. Sampai duduk Bapak. Ya. Ya. Next. Cara sholat bagi orang yang sakit antara lain. Yang pertama, sholat sambil dengan cara berdiri. Ini merupakan gambar sholat dengan cara berdiri. Sholat dengan cara berdiri dilakukan bagi orang yang tidak sanggup melakukan sholat dengan cara berdiri. Cara sholat sambil duduk yaitu yang pertama, duduklah menghadap kiblat dengan posisi irasi atau seperti duduk tahiyat awal. Kemudian bernyanyi sesuai sholat yang akan dikerjakan dan bertakbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Yang kedua, setelah takbiratul ihram, kedua belah tangan disedekapkan di atas dada dengan posisi pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Sesudah itu membaca doa istiftah. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat dari Al-Quran seperti surat pendek. Yang ketiga, sudah itu rukuk, yaitu dengan duduk membungkuk sedikit ke arah depan dengan membaca tasbih rukuk. Yang keempat, i'tidal dengan cara duduk kembali seperti semula serta membaca tasbih i'tidal. Yang kelima, sesudah itu sujudlah sebagaimana sujud biasa serta bacalah tasbihnya, atau jika tidak mampu dengan membungkukkan badan lebih rendah daripada rukuk. Kemudian duduklah kembali menyempurnakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama. Next. Yang kedua yaitu sholat dengan cara berbaring. Ini merupakan gambar sholat dengan cara berbaring. Sholat dengan cara berbaring dilakukan bagi orang yang tidak mampu mengerjakan sholat dengan cara berdiri maupun duduk. Adapun cara sholat dengan cara berbaring yaitu yang pertama, yang dimaksud dengan berbaring cara tidur miring di atas tusuk yang sebelah kanan dengan membujur ke sebelah selatan. Telinga sebelah kanan tertindih oleh kepala sebelah kanan pula. Next. Selanjutnya, wajah dan perut, dada dan kaki menghadap ke arah kiblat dengan disertai niat dan bertakbir seperti biasa. Yang ketiga, untuk melakukan rukuk dan sujud cukup dengan anggukan kepala atau dengan menggunakan kedip
kedipan pelupuk mata. Yang terakhir, jika semua tidak dilakukan dengan anggukan kepala dan kedipan mata, maka gunakanlah hati selama kita masih sadar. Demikianlah seterusnya hingga salam selesai. Yang ketiga, sholat dengan cara terlentang. Ini merupakan gambar sholat dengan cara terlentang. Sholat dengan cara terlentang dilakukan jika tidak mampu lagi untuk berbaring miring. Tata cara sholat terlentang adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi badan terlentang dengan posisi kedua kaki diluruskan ke kiblat. Kedua, kepala diganjal bantal berada di sebelah timur agar muka menghadap ke kiblat, atau usahakan kepala diganjal ke arah ini. Kemudian berniat sholat sesuai dengan niat sholat yang akan dikerjakan. Yang ketiga, untuk melakukan rukuk dan sujud cukup dengan isyarat seperti menganggukkan kepala atau kedipan mata. Jika tidak mampu, maka cukup dengan isyarat tadi saja selama masih sadar. Yang keempat, bacaan sholat dilafazkan seperti biasa. Jika tidak mampu, cukup lafazkanlah di dalam hati. Demikianlah adalah tata cara sholat bagi orang yang sakit. Ibadah sholat tetap harus dilaksanakan dalam keadaan apapun, selama akal masih sehat ataupun sadar. Oke, saya akan menampilkan video tentang cara sholat bagi orang yang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya dari sholat bagi orang sakit. Nah, berikut akan Bunda jelaskan tentang tata cara sholat bagi orang yang tidak mampu berdiri. Jadi sholatnya dengan cara duduk. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, setelah membaca niat, jadi sebelum melakukan sesuatu termasuk melakukan sholat ini, walaupun sholat dengan cara duduk tetap harus berniat. Nah, berniat sesuai sholat yang akan dikerjakan. Kemudian membaca takbiratul ikram, Allahu Akbar, sambil mengangkat kedua tangan. Nah, setelah takbiratul ikram, kedua tangan bersedekap di atas dada. Nah, setelah tangan bersedekap di atas dada, membaca doa iftitah, doa Al-Fatihah, dan surat-surat yang dihafal di Al-Quran. Nah, setelah bersedekap di atas dada, kita akan melakukan ruku. Nah, rukunya dengan cara membungkukkan badan, jadi sedikit membungkukkan badan. Nah, bacaan rukunya sama dengan bacaan ruku dalam sholat dengan cara berdiri. Nah, setelah ruku dilanjutkan dengan i'tidal. Nah, i'tidal ini kembali duduk seperti semula. Jadi i'tidal melakukan duduk seperti di awal, duduk biasa. Kemudian bacaannya juga sama dengan bacaan orang yang sholat dengan cara berdiri. Setelah melakukan i'tidal, melakukan sujud. Nah, sujudnya seperti biasa ya, seperti orang yang sholat berdiri biasa. Jadi sujudnya, bacaannya pun seperti bacaan biasa. Dan seterusnya dilanjutkan dengan gerakan dan bacaan sholat hingga salam, sesuai dengan jumlah rakaat sholat yang diniatkan. Kemudian apabila tidak sanggup duduk, maka kita bisa melakukan dengan cara berbaring atau dengan cara telentang. Bunda jelaskan yang pertama dengan cara berbaring. Jadi dengan cara berbaring itu posisinya berbaring miring seperti di gambar ya. Posisi badan miring, kaki mengarah ke selatan dan kepala berada di utara. Kemudian miringnya itu berada di kiblat seperti di arah mata angin di bawah ya. B itu barat, U itu utara, S itu selatan. Jadi wajah menghadap ke kiblat atau ke barat. Nah, miringnya itu menghadap ke kiblat. Kemudian setelah menghadap ke kiblat, diawali sholat dengan niat dan mengucapkan takbiratul ikram. Selanjutnya membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat
yang ada di Al-Quran. Nah, setelah itu melakukan gerakan ruku. Nah, bagaimana gerakan rukuknya? Gerakan rukuk dan sujud bisa dilakukan dengan anggukan kepala atau kedipan mata. Jadi, karena tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa dengan cara duduk atau berdiri, rukuk dan sujudnya dilakukan dengan anggukan kepala. Jadi, kepalanya dianggukkan atau matanya dikedipkan. Nah, kemudian jika masih tidak sanggup dengan cara berbaring atau melakukan semua hal masih sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur, bisa melakukan sholat dengan cara telentang. Jadi, jika sholat dengan cara telentang, cara yang pertama yaitu kepalanya berada di sebelah timur. Nah, seperti di gambar ya, T itu timur. Kemudian kedua kaki ke arah kiblat. Kiblatnya itu di barat. Jadi, kepala di timur, kemudian kaki di barat. Nah, usahakan ketika kepala berada di timur tersebut diganjal dengan bantal supaya wajahnya seperti menghadap ke kiblat, bisa sedikit menghadap ke kiblat. Kemudian lakukan sholat seperti biasa, membaca niat, takbiratul ikram, kemudian membaca iftitah, al-fatihah, dan surah-surahnya. Kemudian gerakan rukuk dan gerakan sujud, karena tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa bergerak dengan gerakan apapun, melakukannya dengan isyarat kedipan mata. Jadi cuma matanya dikedipkan aja, misalnya kalau rukuk matanya dikedipkan, kemudian sujud matanya dikedipkan lagi, begitu. Nah, kalau masih tidak mampu melakukan isyarat kedipan mata, boleh menggunakan hati. Jadi karena sudah sama sekali tidak bisa melakukan gerakan apapun, sampai kedipan mata pun tidak bisa, maka boleh menggunakan hati. Dalam hati berniat, ya Allah aku sedang sujud, ya Allah aku sedang ruku, seperti itu ya. Nah, bacaan-bacaannya tetap sama dengan bacaan sholat dengan cara berdiri. Sekian penjelasan dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya, saya akan menuju salah satu siswa untuk mempraktikkan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Mungkin ada yang bisa mempraktikkan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Silakan maju untuk mempraktikkannya. Terima kasih. Silakan kembali. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membuat kelompok, ini kelompok A dan ini kelompok B. Dan selanjutnya mencari hikmah yang diambil dari sholat bagi orang yang sedang sakit, yang kalian ketahui saja. Dimulai dari dimulai dari sekarang. Waktu
berikan 30 menit. Oke, sudah selesai. Silakan dari Mas Arudi dulu mempresentasikan hasil. Menurut saya yang pertama mendekatkan diri kepada Allah, terus yang kedua hati menjadi tenang, yang ketiga menyadari kemurahan hati, menyadari kemurahan hati, yang terakhir mensyukuri nikmat Allah. Oke, terima kasih. Sama-sama Dari Bapak. hasil ujian mungkin bisa diperolehkan hasilnya. Hikmah dari sholat bagi orang yang sakit. Nah, soal dari orang sakit yang pertama yaitu kita bisa bersyukur atas nikmat yang diperoleh dari Allah kepada kita semua dengan diberikan kesehatan. Yang kedua itu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah. Yang ketiga kita bisa mendapatkan pahala dan kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih untuk hasil ujian. Oke, saya akan terangkan hikmah sholat bagi orang yang sakit. Hikmah sholat bagi orang yang sakit diantaranya yaitu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu mengerjakan sholat, kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati menjadi lebih tenang. Ketenangan hati akan kita dapatkan dengan beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan berupa keringanan dalam beribadah kepadanya ketika sedang sakit. Yang keempat, mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sholat dalam keadaan sakit akan lebih menambah rasa syukur kita terhadap nikmat kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah dengan senantiasa beribadah kepadanya dalam setiap keadaan. Yang keenam, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang-orang yang selalu beribadah kepadanya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Bapak. Alhamdulillah. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan pada materi yang kita bahas kali ini. Kesimpulan pada materi kali ini yang sudah kita bahas tadi, yang pertama, ibadah sholat tetap harus dilaksanakan dalam setiap keadaan apapun selama akal masih sehat atau sadar. Yang kedua, orang yang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Yang ketiga, tata cara sholat bagi orang yang sakit yaitu yang pertama, sholat dengan cara duduk. Yang kedua, sholat dengan cara berbaring. Yang ketiga, sholat dengan cara terlentang. Yang keempat, hikmah sholat bagi orang yang sakit di antara lain. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati menjadi lebih tenang. Yang ketiga, menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang belum paham tentang materi kali ini? Sudah paham? Oke, itu saja. Tadinya kita akan mengakhiri pelajaran kali ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Oke. Semoga apa yang kita pelajari pada kali ini bisa bermanfaat untuk dunia maupun di akhirat. Mari kita ucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri mata pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam